Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Adang Kuswaya, Magister Agama selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. Yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudari semua, rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana IAIN Salatiga. Perkenankan, nama saya Purwanto. Dalam kali ini akan memaparkan materi tentang pluralisme Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tujuan dari penulisan ini diharapkan Bapak Ibu semua bisa mengetahui biografi Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian pengertian pluralisme dan pentingnya pluralisme. Baik, dari latar belakang keluarga, biografi dari Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini adalah beliau sampai kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari runtutan nasab beliau ini, beliau tumbuh kembang di lingkungan para ulama. Pantaslah apabila Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini adalah pribadi yang agamis. Ya, walaupun memang kadang pemikiran beliau dianggap kontroversial di masyarakat. Beliau lahir pada tanggal 7 September 1940 dan wafat pada tanggal 30 Desember 2009. Kemudian latar belakang pendidikan, pada awalnya beliau diasuh oleh ayah dan kakeknya, yaitu Hasyim Asy'ari dan Bisri Samsuri dari garis ibu. Ya, kalau Hasyim Asy'ari adalah dari garis ayah. Kemudian tahun 1945 beliau harus mengikuti ayahnya untuk pindah ke Jakarta dan sekolah di SD di sana. Kemudian setelah lulus SD beliau sekolah di SMEP, ya, sekolah menengah ekonomi pertama di Yogyakarta, sambil mondok di pesantren Al Munawwir Krapyak, yaitu di asuhan Bapak Kiai Haji Ali Maksum. Kemudian pindah ke Tegalrejo Magelang, kemudian Anyar Jombang, ya, bersama kakeknya yaitu Bisri Samsuri, dan ke Tambak Beras Jombang yaitu bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kemudian mendapatkan beasiswa di Al-Azhar Kairo Mesir tahun 64, tapi karena adanya gerakan 30 September beasiswa dihentikan, ya, ketika itu, sehingga beliau harus pindah ke Universitas Baghdad, yaitu Fakultas Sastra Irak. Baik, kemudian penghargaan yang diterima Bapak Ibu sekalian dari pola pikir beliau, yaitu tentang toleransi beragama, ini sangat luar biasa, sehingga banyak sekali memberikan penghargaan dari beliau seperti ini pada tahun 93 ini dari Filipina, ya, karena atas peran beliau dalam toleransi umat beragama, membangun ekonomi yang adil dan tegaknya demokrasi di Indonesia. Lebih jelasnya, Bapak Ibu saudara-saudari semua bisa melihat dari paparan PowerPoint yang sudah saya kirimkan. Kemudian perjalanan karir beliau, ya, ini pada tahun 71 selepas dari Irak, Baghdad, ya, bahkan sempat ke Belanda juga, tapi beliau tidak bisa melanjutkan ke Eropa. Ya, akhirnya pulang beliau dan menjadi dosen di Tebuireng Jombang. Kemudian pindah ke Jakarta ini pada tahun 79 menjadi Khatib Suriah PBNU, ya. Kemudian beliau menjadi ketua umum PBNU sampai menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya, ini sejak 84-99 ini adalah ketua umum PBNU, tapi tahun 99 dan harus terpilih menjadi Presiden RI, dan tahun 2001 harus mundur dari jabatannya. Buku-buku karya beliau ini sangat banyak sekali, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya di PowerPoint yang sudah saya paparkan sebagai referensi atau literatur untuk memahami pola pikir dari Gus Dur. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari materi, yaitu pengertian pluralisme. Ya, pluralisme adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu pluralism. Plural itu jamak, kalau ism adalah paham. Jadi secara terminologi, pluralisme adalah paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat, ya, perbedaan menghargai, ya, kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Jadi kita saling menghargai, ya, dan toleransi beragama. Kemudian kalau menurut Gus Dur ini, ya, pluralisme bisa tegak di masyarakat apabila adanya satu pola hidup berdampingan yang saling damai, tapi harus didasari dengan dialog secara tulus, sehingga kelompok yang satu dengan lainnya bisa saling take and give. Jadi damai tidak hanya kita saling diam, tapi harus ada komunikasi sehingga bisa saling bertoleransi antar satu sama lainnya.
Kenapa sih pentingnya kita memahami pluralisme ini? Bahwa Bapak Ibu sekalian, di Indonesia saat ini sangatlah kita bersyukur berada di negara Indonesia saat ini. Tidak ada desingan peluru, tidak ada dentuman bom, tidak ada jeritan ibu yang kehilangan suami, kehilangan anak-anaknya. Ya, di Timur Tengah sana yang mengaku mereka negara Islam, menegakkan syariat Islam, tapi mereka justru mengangkat senjata dan saling berperang antar saudara. Di negara kita luar biasa, begitu indahnya, begitu damai karena toleransi berdasarkan pluralisme yang ada di Indonesia, bahwa Indonesia adalah negara nasionalistik, bukan negara Islam. Jadi walaupun secara syariat kita kadang ditertawakan, dicemooh, kita seolah-olah melanggar syariat Islam, tidak mengapa. Yang penting ibadah mahdhah tetap kita jalankan sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas paparan dari saya ini. Apabila banyak kekhilafan, banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.